Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kota santri, Kabupaten Jombang memiliki banyak pondok pesantren besar, salah satunya adalah Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar. Di antara dua pesantren besar lainnya, Tebuireng dan Tambak Beras, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar merupakan pondok pesantren termuda di Jombang. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Bisri Syansuri, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Meski menetap dan mendirikan pesantren di Jombang hingga akhir hayat, Kiai Haji Bisri Syansuri adalah ulama yang lahir dan tumbuh besar di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, tepatnya lahir di Tayu, Pati. Dididik di lingkungan keluarga agamis, sejak kecil Kiai Bisri mendapatkan pendidikan agama yang ketat. Ketika menginjak usia 7 tahun, Kiai Bisri mulai belajar agama, khususnya membaca Al-Quran di bawah bimbingan Kiai Soleh di Tayu selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian, beliau melanjutkan rihlah keilmuannya lewat pesantren asuhan seorang ulama yang tercatat masih keluarga dekatnya, yakni Kiai Haji Abdus Salam, seorang kiai besar di Desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Di sana, beliau mempelajari dasar-dasar tata bahasa Arab, fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Memasuki usia 15 tahun, Kiai Bisri meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk melanjutkan perjalanan intelektualnya ke berbagai pesantren. Beliau pun akhirnya belajar kepada dua tokoh agama terkenal pada waktu itu, yaitu Kiai Holil Kasingan dan Kiai Syuaib Lasem, Rembang. Beliau belajar kepada kedua gurunya tersebut hanya pada bulan Ramadan. Setelah dari Rembang, beliau melanjutkan pendidikannya ke pesantren Demangan Bangkalan, Madura. Beliau berguru kepada seorang ulama besar, Syekhona Holil Bangkalan. Beliau tertarik belajar ke sana, karena Syekhona Holil merupakan waliullah yang menguasai ilmu fikih dan tasawuf. Saat berguru ilmu agama kepada Kiai Holil, beliau juga bertemu dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang santri asal Tambak Beras Jombang yang kemudian menjadi teman karibnya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selain menjadi teman karib dalam perjuangan, Kiai Wahab kelak juga menjadi kakak iparnya, karena Kiai Bisri menikah dengan adik perempuan Kiai Wahab. Setelah dari Bangkalan, beliau berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Azhari di Tebuireng, Jombang pada tahun 1906. Kiai Bisri pindah ke Tebuireng atas ajakan Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Selama 6 tahun di Tebuireng, Kiai Bisri belajar tentang fikih, tauhid, tafsir, hadis dan lain-lain. Setelah mondok di Tebuireng, Kiai Bisri melanjutkan pendidikannya ke Makkah beserta sahabat karibnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau belajar di Makkah dari tahun 1911 sampai tahun 1914. Saat belajar di Makkah, Kiai Haji Bisri Syansuri menikah dengan Nyai Haja Nur Hodijah, putri dari Kiai Hasbullah atau adik dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah menikah, Kiai Bisri Syansuri pulang ke Indonesia. Pada awalnya Kiai Bisri ingin pulang ke Tayu, namun, atas permintaan keluarga istrinya, beliau bersedia menetap di Tambak Beras. Proses mencari menantu yang dianggap mumpuni dalam ilmu agama di kalangan pesantren telah menjadi kultur, karena dapat meneruskan perjuangan syiar agama. Apalagi Jombang termasuk daerah pedalaman yang budayanya berbeda dengan budaya santri. Oleh karena itu Kiai Bisri sangat dibutuhkan di Jombang, khususnya di Tambak Beras. Walaupun Kiai Bisri hanya 2 tahun tinggal di Tambak Beras, beliau mempergunakan waktunya untuk membantu mertuanya di bidang pendidikan dan pertanian. Selama 2 tahun itu pula, beliau juga belajar bagaimana mendidik dan mengelola pesantren sebagai basis perjuangan. Maka setelah dipandang cukup mapan oleh mertuanya, beliau diberi sebidang tanah di Desa Denanyar, untuk dikelola dan kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Desa Denanyar, semula sangat dikenal sebagai pusatnya Molimo.
berbagai bentuk kemaksiatan sudah menjadi irama rutin masyarakatnya, lebih-lebih dengan begal, perampasan secara paksa terhadap orang yang berani melintasi tempat tersebut. Namun justru itulah yang membulatkan tekad Kiai Bisri Syansuri untuk mendirikan pondok pesantren di tempat yang berjarak 2 km arah barat kota Jombang. Dengan dorongan istri beliau, Nyai Hajah Nur Hodijah, dan mertua beliau, Kiai Haji Hasbullah, serta guru beliau Kiai Haji Hashim Azhari, pada tahun 1917 diwujudkanlah keinginan itu. Berangkat dari sebuah surau kecil dan 4 orang santri, dimulailah kegiatan pondok pesantren. Di samping itu, Kiai Bisri juga kerap melakukan dakwah di luar pesantren, keliling dari satu desa ke desa lainnya. Waktu itu sudah menjadi kondisi rutin kalau di tengah jalan, Kiai Bisri tiba-tiba dicegat orang, kadang pula ada yang melabrak ke rumah beliau. Tindak kekerasan semacam itu tak pernah menyurutkan Kiai Bisri dalam melakukan tugas-tugas dakwahnya. Beliau hadapi semua tantangan tersebut dengan pendekatan yang lentur, namun tetap tegas dalam sikap dan pendiriannya. Dalam waktu yang cukup singkat, cara-cara tersebut membuahkan hasil yang cukup menggembirakan. Pola pikir masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah. Mereka pun akhirnya mulai memahami dengan sepak terjang yang dilakukannya selama ini. Lambat laun datanglah santri-santri dari daerah sekitar, lalu meluas ke masyarakat desa lainnya, kemudian terus berkembang hingga banyak santri yang datang dari lain kecamatan. Bahkan berselang 2 tahun, dibukalah kelas khusus untuk santri-santri putri. Saat awal didirikan, Kiai Haji Bisri Syansuri hanya menerima santri laki-laki, karena pandangan umum masyarakat saat itu masih belum lazim bagi seorang wanita untuk belajar atau mondok di pesantren. Namun atas izin guru beliau, Kiai Haji Hashim Azhari, pada tahun 1921, Kiai Haji Bisri Syansuri kemudian mendirikan pondok pesantren Putri Denanyar. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren Mambaul Ma'arif kemudian terus berkembang hingga mampu merubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat di desa Denanyar, yang sebelumnya lekat dengan perjudian dan pelacuran menjadi baik dan islami. Gadis-gadis di desa itu juga mulai dibukakan pandangannya, sehingga merasa perlu untuk belajar di pesantren seperti halnya laki-laki. Pada tahun 1924, Kiai Bisri kemudian mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, yang awalnya bernama Mambaul Huda, kemudian diganti menjadi Mambaul Ma'arif. Setelah itu, 2 tahun kemudian, dibangun Madrasah Sanawiyah Putra, dan pada tahun 1928 dibangunlah Madrasah Sanawiyah Putri. Pada masa-masa perjuangan fisik menjelang kemerdekaan, pondok pesantren Mambaul Ma'arif terpaksa melakukan rangkap tugas, belajar dan berjuang. Dentuman meriam yang setiap saat membahana, tak pernah menyurutkan niat para santri untuk belajar dan terus belajar. Keluarga besar pondok pun turut ambil bagian secara aktif, untuk terlibat langsung dalam kancah perjuangan merebut kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, bendera pondok pesantren Mambaul Ma'arif kian kencang berkibar. Pada tahun 1962 dibangun Madrasah Aliyah Putra-Putri. Dan di tahun itu pula, didirikan Yayasan Mambaul Ma'arif sebagai badan tertinggi organisasi. Kini yayasan ini membawahi 11 asrama dan 10 lembaga pendidikan. Asrama-asrama itu meliputi Asrama Sunan Ampel, Asrama Putra-Putri Induk, Asrama Ar-Risalah, Asrama Nur Hodijah 1, 2 dan 3, Asrama Al-Bishri, Asrama An-Najah, Asrama Al-Ziyadah, Asrama Putra Al-Hikam dan Asrama Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri. Pengembangan pondok pesantren Mambaul Ma'arif terus diupayakan, seperti dibangunnya Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif pada tahun 1993, dan Madrasah Aliyah pada tahun 2000. Serta terdapat pula sekolah kejuruan yang didirikan pada tahun 1999. Untuk menunjang pembelajaran di sekolah yang telah dibangun, maka didirikan pula Taman Pendidikan Al-Quran,
madrasah diniyah, serta lembaga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saat ini jumlah santri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif mencapai 2.000 santri. Jika ditambah dengan yang ada di lembaga pendidikan formal, jumlahnya berkisar pada 3.500 santri. Semua siswa di madrasah wajib mengikuti materi pelajaran di madrasah diniyah yang dilakukan sore hingga malam hari. Dan sampai saat ini, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar masih menjadi kiblat masyarakat sekitar. Respon mereka cukup baik pada pengajian keliling kampung dan desa, yang merupakan program rutin Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Peran serta masyarakat sangat besar terhadap keberadaan pondok pesantren ini. Itulah sebabnya kenapa pengelolaan masjid, seluruh takmirnya secara murni diserahkan kepada masyarakat. Sejak mula didirikannya Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Kiai Bisri Syansuri selalu akrab dengan masyarakat. Dalam setiap perjuangan beliau, masyarakat selalu dilibatkan secara penuh, meskipun waktu itu belum dalam bentuk formal. Begitupun sebaliknya, apapun urusan masyarakat, selalu melibatkan Kiai Bisri. Mulai soal kelahiran anak, sunatan, pencarian jodoh, hingga menuju pelaminan, soal penyakit, pengamanan lingkungan dan lain sebagainya. Dengan jalinan komunikasi semacam itu, bentuk hubungan dengan masyarakat kian harmonis. Mereka masuk ke lokasi Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif seperti masuk rumahnya sendiri.